Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alisya Kansa, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Halu Oleo Kota Kendari angkatan 2019. Jadi di sini saya akan mereview jurnal dari Susmarkanto dengan judul Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai, salah satu faktor penyebab banjir Jakarta. Baik, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Salah satu masalah lingkungan yang menjadi problem utama di DKI Jakarta sampai saat ini adalah pencemaran lingkungan perairan sungai. Hasil penelitian dan pemantauan berbagai perguruan tinggi, instansi terkait dan masyarakat peduli lingkungan (LSM) menunjukkan bahwa pencemaran di sejumlah 13 sungai beserta anak sungai yang membelah ibu kota ini ternyata telah melampaui batas ambang dengan kandungan limbah semakin tinggi ke arah hilir dan muara. Kandungan limbah yang berasal dari buangan limbah industri dan rumah tangga ini lambat laun mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan sungai. Pendangkalan sering menimbulkan banjir karena kemampuan daya tampung sungai untuk mengalirkan air hujan ke laut mulai berkurang. Jadi ada kolerasi antara pencemaran sungai dengan banjir. Tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui salah satu faktor penyebab banjir yang senantiasa melanda DKI Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber pencemaran lingkungan sungai dan latar belakang sosial budaya perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan limbahnya. Yang ketiga, memberikan alternatif solusi pengendalian dan pengelolaan banjir di DKI Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Lalu, hasil dan pembahasannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran sungai. Walaupun di Indonesia belum ada kasus yang mengungkap masyarakat keracunan akibat minum air pam, tapi UNICEF mengatakan setiap tahunnya ada sekitar 5 juta anak yang tewas di negara berkembang karena keracunan air minum. Industrialisasi yang pada mulanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ternyata mempunyai dampak negatif yang dapat menyengsarakan manusia. Yang kedua, limbah rumah tangga. Sumber pencemaran sungai DKI ini bukan hanya disebabkan oleh limbah industri saja, tetapi juga berasal dari buangan limbah rumah tangga, bahkan buangan limbah manusia yang berupa sampah, air kotor atau tinja, deterjen, dan sisa minyak. Andilnya lebih besar bila dibandingkan dengan limbah industri. Yang ketiga, konsepsi nilai budaya masyarakat terhadap sungai ditinjau dari sudut pandang antropologi sosial budaya. Kecenderungan orang atau masyarakat untuk membuang limbah dan kotoran ke sungai telah menjadi adat atau kebiasaan sejak dahulu kala, jauh sebelum adanya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan seperti jamban keluarga atau WC dan tempat sampah TPS dan TPA. Selanjutnya, sumber pencemaran sungai. Sumber pencemaran sungai-sungai di Jakarta penyebabnya adalah berasal dari buangan limbah industri. Pencemaran yang diakibatkan oleh buangan limbah industri ini menyebabkan pencemaran kualitas air sungai berupa turunnya kandungan oksigen atau O2 yang larut ke dalam badan air, naiknya kekeruhan air dan warna air, tingginya kadar pH dan meningkatnya toksinitas atau keracunan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, perilaku masyarakat dan industriawan dalam membuang limbah dan kotorannya ke sungai merupakan sumber atau faktor penyebab pencemaran lingkungan perairan sungai, sehingga sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan yang berakibat lebih lanjut timbulnya banjir karena daya dukung sungai untuk menampung dan mengalirkan air hujan ke laut sudah mulai berkurang. Konsepsi sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah telah menjadi adat kebiasaan dan sistem nilai budaya masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Perilaku menyimpang ini mempunyai andil terhadap terjadinya banjir yang setiap saat mengancam eksistensi manusia. Yang ketiga,
pencemaran air sungai sangat besar pengaruhnya bagi hajat hidup orang banyak karena berbagai kepentingan terkait di dalamnya, antara lain untuk cuci, mandi, sumber air minum, transportasi, perikanan, dan irigasi sawah. Bahkan sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, olahraga, dan rekreasi. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.